Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku seiman, se-Islam yang dirahmati oleh Allah. Pekerja di dalam pandangan Islam adalah ibadah, sehingga memiliki tujuan wal insa illa liya'budun. Tetapi kalau dia hidup hanya untuk makan, tidak lain adalah kehidupan hewan yang hanya untuk memuaskan dan melampiaskan syahwat. Kalau memang kita memandang bekerja adalah ibadah, maka sangat ditentukan kesempurnaan bekerja kita oleh dua perkara. Yang pertama adalah ikhlas, yang keduanya adalah benar, sesuai dengan syariat dan tuntunan Islam yang kita yakini. Baik-baik. Perintah makan otomatis bekerja. Tidak mungkin kita bisa makan tanpa kita bekerja. Dan kita makan tujuannya wa'malu shaliha, agar kita bisa bekerja, beramal, beribadah, yaitu beramal soleh. Dengan demikian di sini ada keterkaitan antara usaha kita dan makan kita yang halal dengan efek kepada amal soleh kita. Artinya rezeki yang halal memudahkan orang untuk beramal soleh dan ibadah. Sebaliknya rezeki yang haram sulit bagi orang untuk beramal soleh dan ibadah. Rasulullah SAW juga menegaskan, Inna khaira ma akal rajulu min kasbihi, sebaik-baik au inna atyaba ma akal rajulu min kasbihi, sebaik-baik sesuatu yang dimakan oleh seorang hamba ada si kerja. Ini menunjukkan bahwa Muslim dituntut untuk kerja keras, Muslim dituntut untuk gigih dan ulet bekerja. Dan sebaik-baiknya adalah usaha dari tangan dia sendiri, bukan mengandalkan pemasukan orang lain, bukan sekarang ini bergantung pada orang lain. Maka manusia paling tercela di dalam Islam adalah orang yang meminta-minta. Di mana Rasulullah SAW menegaskan, La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala walaysa fi wajhi mus'atu lahmin. Tidaklah sifat meminta-minta ada pada diri seseorang hingga ketemu Allah. Di mukanya ini tidak ada dagingnya, karena air mukanya sudah dikuras habis, dijual, menghinakan diri dengan meminta-minta. Dari situlah Rasulullah SAW pernah menasihatin Qabisah. Wahai Qabisah, tidak halal meminta-minta kecuali untuk 3 orang. Yang pertama, orang yang menanggung derita orang lain, entah karena mendamaikan, atau mungkin ada orang yang sedang kena musibah, dia tanggung, atau membayar, dia cukup dan mendapatkan kecukupan. Kemudian yang ketiga, dia jatuh miskin. Kemudian disaksikan 3 tokoh masyarakat yang menunjukkan bahwa dia itu miskin. Maka pada saat itu dihalalkan, dibolehkan untuk menerima dan mendapatkan bantuan. Selain itu kata Rasulullah, wahai Qabisah, itu adalah haram dan itu sukhut, kotor, dan hanya membuahkan kotoran. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, seorang muslim
tidak perlu memandang bentuk dan jenis pekerjaan, gengsi dan tidaknya suatu usaha. Tetapi yang dia pandang nomor satu adalah halalnya suatu usaha dan bersihnya suatu hasil dari usaha tersebut, lalu diciptakan banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang muslim yang sudah terpatri saat subuh, setelah sholat subuh, dia berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang halalan tayyiba, dan amal yang dia terima. Maka pada saat itu ikrar harus sampai pada implementasi. Rizki yang dia dapat harus disesuaikan dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu agama. Bersih artinya selalu mengutamakan halal, dan kemudian pada akhirnya adalah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal baik, itu akan ditunjukkan oleh Allah walaupun hanya sebiji sawi. Dan siapa yang amal jelek juga akan diperlihatkan oleh Allah walaupun sebiji sawi. Perlu diketahui, saat kita bekerja, saat kita mencari rezeki, saat kita sekarang ini mengais karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, saat itu juga kita memegang amanah. Dan manusia bawaannya adalah serakah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Padahal serakah itu menimbulkan minimal dampak negatif 4. Serakah akan melahirkan kebakhilan. Serakah akan melahirkan pengecut. Serakah akan melahirkan hakiki, kecuali yang kamu makan suatu ketika menjadi kotoran. Dan yang kamu pakai suatu ketika akan lecek dan rusak. Dan yang kamu sedekahkan itu akan menjadi simpanan kamu di akhirat. Dan bahkan akan dikembangkan oleh Allah. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha yaqbalu sadaqati al-abd biyaminihi, dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, kemudian dia kembangkan. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, seperti seseorang mengembangkan anak unta dari kecil sampai besar, hatta yasira mithla Uhudin, sampai sebesar gunung Uhud. Allahu Akbar. Dan sedekah dikatakan oleh Allah, yamhullahu riba wa yurbis sedekah. Hadis ayat ini bisa kita tangkap, dan mudah-mudahan harta yang kita pegang, yang kita miliki, bisa menjadi alat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.